sang lebatas. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja, kau hanya bertanya terus. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya kepada semua kawan-kawan yang sering menonton channel ini ya. Ya, saya berterima kasih kepada kalian. Selamat tahun 2019. Kalian setia menonton channel saya ini. Percayalah, apa yang saya tampilkan di sini tujuannya adalah untuk memperkuat iman saudara-saudara saya Kristen dan untuk membuka kebenaran kepada saudara-saudara Muslim agar mereka tidak lagi mengutak-atik agama orang lain, agar mereka tidak lagi bergantung kepada kitab suci orang Kristen, agar mereka tidak lagi bergantung kepada kitab suci orang Yahudi yang mereka hina-hina. Sekali menghina biarlah terhina, tapi jangan mengemis kepada orang yang kamu hina ya. Nah, di tahun 2020 ini tanggal 1 ya, saya sengaja buat video ini ya kan, karena saya ingin berbagi sukacita dengan kalian semua ya. Nah, satu yang mau saya ingatkan ya, kalau kalian berhadapan dengan kawan-kawan muslim, jangan sekali-sekali kalian bertanya siapa, ingat ya, kapan, di mana. Mengapa saya katakan jangan bertanya hal-hal seperti itu? Apalagi sampai bertanya nama ya. Sampai dunia kiamat mereka tak akan bisa menjawab. Kalaupun bisa menjawab harus buka dulu Bible. Paham ya? Contoh nih. Ya, saya kasih contoh sederhana. Di dalam Ar-Radu ya 38 dikatakan bahwa semua nabi diutus ke dunia ini memiliki istri dan keturunan. Maka mereka berkata Nabi Isa memiliki keturunan. Bahkan si Munir bilang poligami. Zakir Naik mengatakan Nabi Isa poligami. Kan demikian. Terus dia merujuk siapa istri Nabi Isa, dirujuklah Bible. Katanya Maria Magdalena. Ya kan? Itulah kelucuannya. Kalian tanyalah kalau nggak percaya kalian. Siapa istri Nabi Isa? Mereka tidak akan bisa menjawab. Siapa anak Nabi Isa? Mereka juga tidak akan bisa menjawab. Jawaban mereka yang paling logis adalah bahwa kitab suci kami bukanlah kitab suci sejarah, kita bukan kitab suci biografi dan autobiografi. Begitu ya kawan-kawan ya. Jadi itu tidak usahlah kalian tanya, karena kalian tidak akan menemukan jawaban, tidak puas kalian. Jadi tanyakan aja lah yang hal-hal yang lain. Tujuan kita bertanya adalah agar mereka memiliki kesibukan tersendiri, agar mereka tidak hanya membahas-bahas Bible ya. Oke. Nah, sekarang ada hal yang menarik nih, ya kan? Dimana mereka katakan ucapkan selamat Natal itu tidak bisa karena haram. Karena kalau kita mengucapkan artinya kita mengikuti agama mereka, kan demikian. Nah, ini sekarang tahun Masehi. Di seluruh surat-surat menyurat mereka menggunakan tahun Masehi, bukan menggunakan tahun Hijriah ya. Mulai dari tanggal lahir, tanggal lulus sekolah, tanggal ini itu semua tanggal penanggalan digunakan kalender Gregorius katanya atau Masehi ya. Artinya mereka mengikut orang-orang kafir Masehi, kan demikian. Akan bisa mereka lepaskan itu gaya-gaya mereka aja sudah. Nah, sekarang ada lagi muncul pernyataan baru dari si botak yang siapa namanya itu, kalau di TV-TV saya kurang respect dia buat acara TV, dia botak terus ada hitam-hitam di sini, rambutnya dulu gondrong. Sekarang udah pendek, si Corbusier lah namanya itu ya. Dia siapa? Si Dendi Buset. Gitulah namanya itu, siapa itu? Saya kurang kenal. Jadi dia bilang begini, bahwa Natal itu bukan 25 Desember. Kita terima itu pernyataan dia, dan kita pun katakan tidak ada satu orang pun yang tahu karena kita tidak hadir di dalam kelahiran itu. Kan demikian. Siapapun yang mengatakan tanggal yang pasti itu mengira-ngira. Ya, paham maksud saya? Karena kan sudah berlalu. Tahun itu udah lama sekali. Yang tahu itu Maria, Yusuf, dan Yesus. Ketika lahir Maria dan Yusuf lah ya, dan Tuhan ya. Paham ya? Terima aja, bukan tanggal 25 Desember kata si botak yang ada hitam jidat-jidatnya sama matanya dia. Nah, biarkanlah. Kita maklumi aja. Terus dia berkata bahwa ini yang gak enaknya, itu bukan kelahiran Nabi Isa katanya atau Yesus. Nah, inilah saya selalu katakan si botak itu, kalau nggak salah saya, dia itu dulu Kristen ya. Siapa namanya? Nggak suka saya lihatnya itu filmnya saya nggak suka, gayanya nggak mantap gitu loh. Pembawa acara sih, lupa saya namanya, siapa lah.
Dia bilang Nabi Isa atau Yesus katanya. Sejak kapan ada Nabi Isa Yesus kan? Nah itulah yang sering saya katakan, orang-orang ini wajar, kan seleksi alam berlaku juga di dalam kita beriman ini. Orang-orang bodoh akan memilih tempatnya di tempat orang-orang bodoh. Orang-orang cerdas akan selalu hidup di dalam kecerdasan. Orang Kristen, orang Yahudi itu orang cerdas karena sudah sampai ke bulan, sudah sampai kemana-mana menciptakan teknologi segala macam, paham ya? Nah, si botak ini, lupa saya namanya dia sekarang ini jadi keledai liar. Lahir keledai liar baru ya. Dan dia dengan gampang, kalau itu oke, masih saya maafkan lah dia. Karena kebodohan dia, mungkin di agama dia sebelumnya dia memang bodoh-bodoh sekali, maka pindah dia jadi kayak kumpulan orang bodoh, kumpulan keledai ya. Nah, sekarang dia bilang apa sekarang ini? Dia bilangnya gini ya, apa namanya dia? Itu adalah penghargaan untuk apa? Agama pagan katanya kan. Nah, ini yang tidak bisa kita terima. Kenapa? Seolah-olah kita dianggap dia penyembah berhala, benda-benda mati, seperti kebiasaan orang-orang pagan dulu ya. Oke. Itu cerita-cerita kayak mitos lah itu segala macamnya. Seolah-olah kita tidak punya Tuhan, tidak punya ini. Ada lagi yang bilang dewa matahari, ini segala macam ya. Jangankan itu, kalau kalian mengenai hal seperti ini gampang sekali. Kau lahir tanggal berapa misalnya? Kalau lahir tanggal 10 Januari, cari aja, pasti ada orang jahat lahir tanggal 10 Januari. Dan kau cocokmologi lah. Kebiasaan mereka kan cocokmologi, namanya dia keledai ya. Nah, jangan marah dong. Kami tidak marah kau bilang apa penyembah apa pagan gitu ya penghargaannya. Nah, itulah yang mau kita bilang ilmu-ilmu cocokmologi itu biarlah seperti itu ya. Nah, kalau dia mengatakan, saya juga pernah berjumpa dengan orang-orang dikatakannya Kristen penyembah berhala, kan? Karena ada patung. Saya bilang, saya dalam beribadah, dalam berdoa tidak ada di rumah saya patung. Kalaupun di gereja ada, saya tidak harus menuju patung itu berdoa, ya bisa menghadap ke samping, ke kiri kanan ya. Begitulah kalau orang-orang penyembah berhala mengejek orang lain, ya kan? Kamu pernah tidak melihat penyembah apa pohon? Nah, kalau kita coba tanya penyembah pohon, dia sujud ke arah pohon, atau penyembah batu lah, batu-batu besar itu kan, ada yang bentuknya bulat, lonjong, kotak, segala macam batu, dia kan sujud ke arah batu itu. Kalau kamu tanya, tidak, kami tidak menyembah berhala. Itu kan hanya arah kami bersujud aja. Kata dia kan, kalau gitu coba 8 tadi lah, kan bisa 8 tadi itu. Ya kan? Semua penyembah batu, penyembah pohon, penyembah benda-benda mati pasti jawabannya seperti itu. Itu media kami aja, Tuhan kami di sorga, kata dia. Tuhan kami di mana? Kan demikian. Itu adalah alasan-alasan mereka. Tetapi sekali 3 uang, ya itulah penyembah-penyembah berhala atau dewa-dewa, itu nama pagan itu ya. Oke. Ada lagi yang lucu di dunia ini kalau kalian pernah lihat, banyak itu orang-orang apa ya? Apalah saya bilang orang-orang bodoh juga itu bangga kali dibilangnya, wow hebat katanya. Coba kalian lihat di apa? Di 100 tokoh terkemuka di dunia kata dia. Nabi kami masuk nomor sekian kata dia kan, nomor atas lah, katakan nomor 2 atau nomor 1 ya, atau nomor 3 gitu kan. Dia bangga nomor 1 lah ya, kalau nomor 2 nggak bangga dia nomor 1. Itulah hebatnya. Dia lupa. Ini orang-orang ini senang nggak tahu arti kesenangannya, bahwa nomor 38, 39 itu antara 38 dan 39 ditaruhlah Hitler. Ya kan? Jadi kalau kita orang-orang waras berpikir kan, ia terkenal dalam bidang apa? Karena Hitler nomor 38, Hitler itu adalah pembunuh berdarah dingin, sadisnya membunuh 6 juta Yahudi. Berarti nomor 1-nya membunuh apa lagi? Kan sadis. Makanya saya tidak bangga misalnya dikatakan, wah Nabi kau nomor 3 katanya. Mana bangga saya, mau nomor 1 pun saya nggak bangga. Karena ada nomor di bawah, nomor pincit atau nomor di tengah-tengah itu orang-orang pembunuh sadis. Si Hitler ke zaman-zaman perang ya. Jadi apakah Nabi saya nomor 1 sadis? Kan tidak. Jangan bangga ya, jangan bangga. Itu adalah orang-orang bodoh. Orang itu hanya suka puji-pujian dunia, kita enggak ya. Orang Kristen suka ya puji-pujian dari sorga. Paham ya? Jadi kepada siapa dari korbu, siapa namanya, lupa aku mejanya, maaf ya, saya kurang paham. Jangan kamu bilang saya menghina kamu, enggak, kamu yang menghina kami, agama kami ya. Gampang aja kamu bilang pagan, ya kan, penghargaan katanya kan. Saya nggak tahu, ya. Apa inti dia mengatakan seperti itu? Katanya dulu dia dari agama itu. Apakah dia menyesal meninggalkan agama itu sehingga dia berusaha untuk sejenis apa ya?
sudah ditinggalkannya dia menyesal, terus dia berusaha tuh, aku buatlah sesuatu yang jelek katanya kan, biar orang ikut-ikut sama aku katanya. Tidak ya, sampai dunia kiamat pun kalian tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Kami menyembah Tuhan Yesus, tidak menyakiti kalian, tidak melukai perasaan kalian, tidak merugikan kalian. Kami merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember juga tidak ada urusannya dengan kalian. Apakah karena kami merayakan kelahiran Yesus 25 Desember kalian merasa terhina? Kan tidak. Kalian merasa dihujat? Kan tidak. Apakah karena Tuhan kami menjelma jadi manusia? Ya kan? Kalian juga merasa terhina, terhujat, tersinggung? Kan tidak. Urusannya apa? Paham ya maksud saya kan? Oke, saya buka rongga kosong di tengah otak kalian ya, agar kalian menjadi orang-orang yang cerdas. Ya, sekali lagi saya katakan untuk saudara-saudara yang Kristen, tujuan saya ini memperkuat iman kalian ya. Jangan goyah. Kenapa? Percayalah isi Bible itu dari Tuhan yang benar-benar Tuhan. Kalau itu tidak dari Tuhan, maka isinya yang terjadi zaman sekarang ini bisa dicabut Tuhan lain. Contohnya lakunya seperti kalian lihat, ya kan? Kejadian 16 ayat 12 itu ya, tangannya akan melawan orang lain akan melawan dia di tempat kediamannya, dia akan menantang semua orang. Ya, itu terbukti tidak satu Tuhan pun berani mencabut firman itu, dan itu berlaku sampai hari kiamat nanti. Ya, sampai dunia berkesudahan. Buktinya apa? Ya sudahlah, lihat aja keturunan daripada Ismail. Bagaimana dia ada di tanah Arab. Mereka kaya-kaya, sejahtera ya, tetapi itu tadi kalian lihat, dia saling bunuh, saling potong, saling kafir-kafirkan. Padahal Tuhannya sama, kitab sucinya sama, arah sujudnya sama, yang disembah sama, nabinya sama. Tapi mengapa demikian? Karena tadi kejadian 16 ayat 12 mengatakan lakunya seperti kalian lihat, ya, tangannya akan melawan semua orang. Contohnya apa? ISIS, Houthi, ada negara-negara keturunan Ismail lah ya kan. Dia Iran, Irak dulu Saddam Hussein kan, si Libya kan melawan semua orang, dia semua ditantanginnya. Padahal dia kutu kumpret, ya kan? Enggak hebat-hebat kali. Mau dilawannya Amerika, mau dilawannya Rusia, Cina segala macam. Akhirnya dilawan dia. KO. Setelah KO dibilangnya dia dizolimi kan begitu kan. Oke ya, itu kan tidak akan bisa dicabut. Contohnya lagi ISIS, semua orang dia lawan, tak peduli sesama dia, orang beda dengan dia, semua dilawan, lawan semua. Ya kan, sama mau bahkan mau dirudalnya Mekah itu kan. Inilah ciri-ciri padan Tuhannya sama, yang disembah sama, kitab sucinya sama ya. Itulah yang dinubuatkan di Bible, tidak akan pernah bisa dicabut oleh siapapun. Itulah buktinya Bible itu adalah kitab suci dari Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Percayalah kalian ya. Salam sang debater.